Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, apa kabar? Sehat pastinya? Puasa pastinya? Lapar enggak? Sama, saya juga lapar. Ya. Ibu-ibu gimana, lagi masak enggak nih? Gimana nih masakannya? Ramadan, apakah masaknya makin rajin? Ramadan, apakah special edition masaknya? Jangan lupa ibu-ibu, masak itu juga termasuk salah satu dari ibadah. Maka niatkan untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga. Masak harus menunya yang 5 sehat, 4 sempurna. Kebalik ya. Yang itulah pokoknya. Pemirsa yang saya sangat muliakan. Ibu-ibu nih kalau masak biasanya kan gak semua orang pandai, gak semua orang bisa. Gak semua orang bisa memadukan antara asin, manis, dan sedapnya. Maka tentunya perlu yang namanya dikira-kira. Allahumma kira-kirain. Ya kalau bisa Bu Dewi. Kalau gak bisa gimana? Pasti diincipin. Nah gitu. Gimana sekarang? Boleh tidak ngincipin masakan saat Ramadan. Apa hukumnya? Hukumnya adalah mubah. Bisa makruh, bisa haram. Haram dong Bu kalau ngincipinnya setengah sendok. Diseruput, ditelan langsung. Artinya maka batal puasanya. Jangan pakai sendok Bu. Gitu kan? Pakai apa? Pakai jari. Maaf. Dijilat. Nah gitu kan. Setelah dijilat, maka diludahkan kembali. Ngajinya jorok ya. Emang begitu adanya. Setelah dijilat maka diludahkan kembali agar apa? Agar rasa yang kita jilat itu, yang kita rasain itu tidak masuk ke kerongkongan kita. Ingat ibu-ibu, batalnya puasa secara syariat itu apa? Masuknya sesuatu dari lubang-lubang kita, di antaranya 2 lubang kubul dubur, lubang ini lisan, lubang hidung, lubang telinga, dan lubang mata. Kalau nyeruput setengah sendok karena ngincipin tadi, maka kan batal puasanya Bu. Tapi gimana ngincipin? Bisa makruh kalau nggak ada niat apa-apa. Maksudnya gini, ibu udah tahu, udah hafal pancingnya segini. Biasanya sendok segini antara garam sama ini sekian. Nah, udah tahu. Masih ngincipin aja. Iseng kali ya. Itu jadi makruh. Tinggalkan, kalau udah hafal tinggalkan. Tapi kalau mubah adalah kalau kita ibu-ibu masakin untuk takjil masjid. Bikin nasi kotak anak-anak yatim, duafa 100 kotak. Bikin lauk pauk, bikin sayuran, takut keasinan. Takut juga anyep atau kurang asin, maka ini yang dikatakan mubah. Kenapa? Karena ada kepentingan dan ngincipin tidak sampai batalin puasa. 3 hukum: haram, mubah, makruh. Mau pilih yang mana silahkan. Lagi-lagi yang penting ilmunya. Ramadan, manasik Ramadan, ibu-ibu kudu pegang agar tahu betul apakah bisa membatalkan puasa atau malah membatalkan pahala puasa. Apalagi kalau sengaja banget kan, udah tahu ukurannya malah disengaja ngincipinnya. Itu malah betul-betul membatalkan pahala puasa. Ibu-ibu yang saya sangat muliakan, para pemirsa semua, ini sudah kita kaji ya. Jadi gimana hukumnya ngincipin makanan pada bulan Ramadan. Selanjutnya bagaimana? Boleh nggak Bu Dewi? Ramadan saya, maaf ini, gini apa tuh namanya ya? Buang kotoran di hidung. Nah, gitu kan.
atau buang kotoran di telinga gitu kan. Boleh tidak? Kalau hanya masukin cotton bud di telinga itu hukumnya boleh. Karena apa? Karena benda cotton bud itu tidak masuk sampai ke dalam rongga. Tapi kalau Bapak Ibu pemirsa semua masukin air ke telinga dengan sengaja, maka itu hukumnya batalkan puasa. Contoh, ayo, suka nggak yang mandinya jebar-jebur? Mandinya ngawur pokoknya. Ini Ramadan, Bu, Pak, Bu. Mandinya asal gitu kan, kemudian kemasukan air di telinganya, kebiasaannya dulu-dulu sebelum Ramadan malah begini. Ngambil air kembali, kemudian dimasukin di telinga malah diginikan. Malah masuk kan Bapak Ibu. Ini yang batalkan puasa tentunya, karena sengaja kan. Namun bila mandi tadi nggak sengaja kemasukan air di telinga, kemudian telinga itu kita miringkan sampai di luar kamar mandi, nggak dimasukkan air lagi, hukumnya ini tidak menjadi masalah. Atau bahkan dimasukkan cotton bud nggak masalah karena mengeluarkan air malah tidak memasukkan air. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tahu ilmunya lagi kita. Harus tahu itu semuanya. Maka dengan sengaja hal itu bisa batalkan puasa. Kalau nggak sengaja tidak batalkan puasa. Namun jangan malah disusulkan air di dalam telinga kita. Bapak Ibu pemirsa yang saya sangat muliakan, baunya, mulutnya orang puasa, kata Rasulullah, seperti minyak kasturi di hari kiamat kelak. Maka hukum inilah dimakruhkan lagi kita berkumur ba'da zuhur. Berkumur ba'da zuhur dimakruhkan. Kenapa? Karena alasannya membiarkan bau mulut itu lebih afdol daripada menghilangkannya. Sekarang kalau yang bocah-bocah puasa kan suka begini nih, bocah nih ibu nih, bukan kita ya. Begitu jam-jam 12 gitu, dia buka kulkas, dia bangap, gitu kan. Kenapa nak? Biar dingin Bu, biar dingin mah karena haus banget. Nah kalau yang tua-tua begini, nggak mungkin. Maka kita betul harus hati-hati ketika kita berpuasa. Kalau bocah masih belum mukallaf nggak masalah Bapak Ibu ya, nggak masalah itu semuanya. Jadi kesimpulannya bahwa kita menjaga syariat batalnya puasa. Kita menjaga hakikat juga tidak batal puasa. Karena amalan-amalan yang merusak puasa banyak, tentunya kita bisa kaji di lain tema dan di lain ustadzah dan ustadz. Baik, cukup dari saya. Semoga puasa kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Berkah untuk kita ketemu kembali setelah Idul Fitri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.